Assalamualaikum, hai teman, nama aku Bumi. Di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan sifat antara orang kaya dengan saya maupun Anda gitu ya. Dan akan kita bahas secara saintifik gitu. Jadi bukan hanya opini-opini, pendapat-pendapat atau argumen yang tanpa dasar gitu, tapi akan kita bahas dari salah satu jurnal yang kayaknya cukup bagus sih ya. Mari kita lihat. Ini adalah jurnalnya ya. Jadi aku nyari jurnal ini setelah dapat ilham gitu ya. Entah dari mana dapat wahyu gitu buat nyari eh, apa sih yang membedakan kita paling tidak secara sifat gitu atau karakteristik personality lah dengan orang-orang kaya di dunia ini gitu. Nah, dan aku mau carinya itu yang secara saintifik gitu, yang apa ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dan menarik ternyata datanya gitu. Nah, itu aku dapat dari jurnal ini. Nah, kebetulan emang jurnalnya bagus karena dia dipublish di Nature. Nature itu apa ya? Salah satu jurnal paling bagus lah istilahnya dan dia itu emang ya mahal ya. Terus habis itu juga apa namanya? Masuknya itu sulit karena editornya sangat kritis gitu lah intinya. Nah, kemudian untuk memperjelas dulu ya. Jadi definisi orang kaya di sini harus jutawan. Di sini bukan jutawan rupiah ya. Bukan jutawan rupiah karena anak SMA aja banyak yang udah jutawan rupiah ya. Tapi jutawan bahkan bukan USD tapi jutawan euro. Nah, jutawan euro. Nah, 1 juta euro itu adalah eh, 15,6 M. Ya, segitu. Nah, terus bagusnya lagi itu di jurnal ini tuh memisahkan para jutawan itu menjadi paling nggak dua. Jadi ada self-made, jadi yang dia bangun kekayaannya sendiri, dan juga ada yang inheritor atau dia turunan dari walinya, entah itu orang tua, keluarga besarnya atau siapa. Pada jurnal itu mengklasifikasikan sifat orang kaya itu pakai Big Five inventory. Nah, kenapa Big Five? Karena memang ada 5 sifat yang menjadi catatan jelas lah, istilahnya yang paling dominan dan dinilai di sini, diakses di sini gitu. Jadi pertama adalah neuroticisme. Jadi itu adalah kecenderungan untuk merasa kayak cemas gitu ya, worried atau nervous. Kemudian yang kedua adalah extraversion. Jadi itu dia kecenderungan untuk lebih menjadi orang yang lebih aktif atau terbuka kan extrovert gitulah. Nah, lebih terbuka dan lebih sociable. Kemudian selanjutnya adalah openness to experience. Jadi kecenderungan untuk dia itu ingin tahu, terus dia itu inventif atau suka membuat hal baru ataupun explore hal baru. Kemudian sifat yang keempat adalah agreeableness. Jadi dia kecenderungan untuk lebih apa ya? Lebih oyo gitu, lebih ya udah gitu atau lebih friendly, lebih istilahnya itu lebih lembut lah, orangnya lebih lembut gitu. Kemudian sifat yang kelima adalah conscientiousness. Nah, itu adalah intinya kecenderungan untuk lebih dia itu lebih terorganisir, lebih hati-hati dan lebih konsisten kayak gitu. Nah, ini nih, gimana hasil studinya atau sifat-sifatnya itu gimana sih? Nah, ini adalah grafiknya. Jadi yang merah ini yang orang kaya, kemudian yang non kaya itu yang abu-abu. Nah, tadi batasnya itu ya 1 juta euro ya. Nah, ternyata orang yang kaya itu risk tolerance-nya lebih tinggi. Jadi dia lebih berani mengambil resiko, istilahnya kayak gitu. Kemudian nomor dua, dia itu benar seperti studi sebelumnya, neuroticismenya rendah, cenderung rendah. Jadi dia itu secara emosional lebih stabil dibandingkan orang yang non kaya seperti itu. Kemudian dia juga lebih terbuka terhadap hal baru gitu ya, dia lebih tinggi. Kemudian dia lebih terorganisir dan juga lebih persisten, lebih hati-hati, ditunjukkan dengan conscientiousness ini, sorry ya. Kemudian dia secara sifat keterbukaan juga extrovert. Dia lebih orangnya lebih terbuka, lebih bisa sociable. Kemudian agreeableness-nya itu dia ternyata sedikit lebih rendah gitu. Tapi yang pasti itu orang yang self-made, orang kaya yang self-made dibandingkan yang inheritor ya, paling enggak itu tuh eh, lebih signifikan perbedaan sifatnya tadi. Jadi orang yang self-made tuh jauh lebih risk tolerant ketimbang orang yang kayaknya tuh turunan aja gitu. Kemudian sama dia lebih stabil secara emosional, kemudian dia jauh lebih terbuka, dia itu jauh lebih ekstrovert, jauh lebih persisten, jauh lebih terorganisir. Tapi dia malah oh iya sama. Jadi dia itu nggak lebih agreeable dibandingkan yang self-made millionaire misal kayak gitu ya. Nah, kalau yang non kaya nggak usah kita bahas ya. Tidak menarik. Karena kita semua tidak kaya gitu ya. Nah, intinya begitu ya, jurnal ini gitu. Mungkin bisa menjawab kenapa kok kita tuh tiap hari kan selalu bertanya-tanya, berdoa gitu kan. Kenapa kok aku tuh nggak kaya gitu. Kok kenapa nggak ada duit turun dari langit gitu. Itu ternyata salah satunya dari banyak sekali faktor, salah satunya adalah di sifat kita mungkin. Nah, semoga bermanfaat, edukatif dan juga informatif. Kalau teman-teman suka silahkan di like ataupun di subscribe ataupun ya itulah ini di share dan lain-lain. Mau di share di Twitter atau dimanapun boleh. Linknya silahkan disebar. Terima kasih. Assalamualaikum and see you in the next episode.